Assalamualaikum semuanya. Jadi hari ini aku bakal menceritakan kepada kalian tentang proses membeli rumah di Jerman secara detail, mulai dari proses mencari rumah, ngajuin kredit, sampai urusan sertifikat rumah. Aku juga bakal membahas berapa banyak yang udah kita habisin sampai saat ini buat rumah ini. Dan aku bikin video ini tujuannya biar bermanfaat bagi orang-orang yang ingin membeli rumah atau sedang mempertimbangkan membeli rumah di Jerman, kayak gitu. Nah, pertama-tama aplikasi apa aja sih yang kita pakai? Jadi kita pakai aplikasi namanya ImmoScout24 atau eBay. Nah, eBay ini sekarang namanya Kleinanzeigen. Nah, misalnya di aplikasi ImmoScout24 ini aku akan menjelaskan dengan contoh ya. Misalnya rumah yang kalian lihat di sini seharga 275.000 euro. Gak usah dirupiahkan ya, semua harga-harganya ini gak usah dirupiahkan karena kita pakai euro. Telur aja dari euro ke rupiah itu jadinya mahal, apalagi rumah gitu. Jadi harganya jadi nggak masuk akal kalau dirupiahkan. Jadi kita ngomongin euro ya di sini. Dan di bawahnya ini tertulis bahwa kalian akan membayar sekitar 2.219 euro per bulan. Jadi kalian bisa melihat detailnya dengan ngeklik, dan aku bakal tunjukin cara ngelihatnya bentar lagi. Nah, buat biaya beli rumah di Jerman kira-kira sekitar 10% dari harga jual rumah. Nah, ini biaya apa? Jadi misalkan kalau rumahnya tuh harganya 275 euro gitu ya. Nah, itu tuh harga rumahnya, tapi kalian harus nambahin 10% dari harga itu, jadi 27.500 euro. Itu tuh buat banyak, kayak buat pajak lah, buat bayar notaris lah, bayar ini, bayar itu. Nah, itu totalnya semua itu pasti 10% dari harga jual rumah, kayak gitu. Nah, rumah yang kita beli harganya 260.000 euro dan kita mengeluarkan biaya hampir 30.000 euro untuk biaya pembelian, termasuk biaya properti, pajak, terus juga ada biaya komisi makelar. Nah, untuk makelar ini kita bayar 2,57%, tapi ada juga makelar yang minta komisi itu bisa sampai 5-7% gitu. Nah, ini tergantung pilihan kalian, apakah kalian membeli melalui makelar atau langsung dari pemilik gitu. Tapi kalau di Jerman tuh jarang banget orang beli perorangan gitu, jarang, pasti lewat makelar atau kayak agen gitu ya, kayak gitu. Terus ada juga biaya notaris yang harus kalian bayar, jadi sekitar 2.500 euro. Itu yang kita bayar, 2.500 euro untuk notaris. Nah, saat membeli rumah, kalian juga harus membayar biaya sertifikat kepemilikan yang akan diterbitkan oleh negara gitu. Jadi selama proses pembelian rumah, kalian akan menerima banyak faktur yang harus dibayar. Biasanya bank meminta setidaknya 10% dari harga rumah harus ada di rekening kalian gitu untuk memproses pembelian. Jadi misalkan harganya rumahnya ya itu 275.000 euro. Nah, di rekening kalian tuh harus ada 10%-nya. Jadi paling enggak ada 27.500 euro kayak gitu. Nah, ini aku nggak nunjukin rumah di dalamnya ya, karena menurut aku rumah itu privasi. Jadi aku tunjukin dari luar aja. Makanya aku selalu hanya tunjukin kebun, bagian taman, bagian parkir samping, bagian rumah, bagian luar, itu aja sih. Karena banyak sih yang komen kayak minta di spill, tunjukin rumahnya dong kak, kayak gitu. Cuman menurut aku rumah itu privasi, jadi maaf ya nggak bisa aku tunjukin. Dan aku juga ingin bahas hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat keputusan, misalnya lokasi. Jadi kita ingin lokasi yang dekat dengan jalan tol. Nah, meskipun ini rumah kita ini di daerah pedesaan kecil, tapi ini deket kok dengan jalan tol, kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh perlu juga dipertimbangkan. Kalau kalian lebih memilih area pemukiman yang besar, kalian perlu mempertimbangkan hal itu juga. Jadi lokasi, tapi harganya biasanya lebih tinggi kalau di kota-kota besar. Nah, kita pribadi lebih milih rumah yang dekat dengan jalan tol untuk kemudahan transportasi aja, kayak gitu. Selain itu, kalau kalian beli rumah di Jerman, kalian juga perlu mempertimbangkan keadaan rumah itu sendiri. Jadi apakah rumah itu membutuhkan renovasi,
biaya pemanasnya. Jadi ada di sini kayak pemanas energinya itu seberapa, itu tiap tahun yang harus kalian keluarkan tuh seberapa, itu ada di sini. Biaya pemanas, kondisi jendela dan atapnya itu kayak gimana, apakah masih baru, apakah udah lapuk kayak gitu. Ini semua bisa jadi biaya tambahan yang signifikan kalau kalian nggak bener-bener periksa. Dan kita mencari rumah yang tidak membutuhkan biaya besar dalam 5-10 tahun ke depan gitu. Makanya kita periksa bener-bener semuanya, sehingga kita nggak perlu ngeluarin biaya renovasi yang terlalu besar gitu. Nah, selama proses pembelian rumah, kalian juga bakal memerlukan kredit. Nah, kita pribadi menggunakan jasa dari perusahaan yang bantu kita dapetin kredit. Mereka bakal bantu kalian menghitung apakah kalian bisa membeli rumah dengan pendapatan bulanan kalian gitu. Dan semuanya sih udah lengkap informasinya, informasi yang dibutuhkan termasuk dokumen rumah, pendapatan bulanan kalian gitu. Semua yang menghitung atau mengkalkulasi adalah perusahaan ini gitu. Beberapa bank juga mungkin meminta kalian memiliki izin tinggal permanen gitu. Nah, contoh misalnya suamiku kan punya izin tinggal permanen ya, tapi kan aku enggak gitu. Nah, salah satu bank itu enggak bisa ngizinin kita buat ngajuin kredit atas nama aku karena aku enggak punya izin tinggal permanen. Tapi ada juga beberapa bank yang membolehkan kayak gitu. Jadi terserah kalian sih. Nah, beberapa bank juga meminta asuransi jiwa sehingga jika sesuatu terjadi pada kalian, bank tetap bisa mendapatkan uangnya melalui asuransi tersebut. Nah, dalam proses pembelian rumah, setelah kalian memutuskan nih, kalian harus mengatur pertemuan dengan notaris. Jika kalian membeli melalui makelar yang bakal ngatur pertemuan tersebut. Jika kalian membeli langsung dari pemilik, kalian yang harus ngatur sendiri, janjian gitu, ketemu sama notarisnya juga. Nah, proses ini bisa memakan waktu sampai 1 bulan, lama banget. Semuanya dihubungin tuh kayak makan waktu banget. Notaris bakal siapin dokumen dan kalian bakal tanda tangan kontrak gitu bersama penjual juga. Nah, setelah rumah kalian beli, kalian juga harus ngurus asuransi rumahnya. Jadi nggak cuma asuransi jiwa, tapi asuransi rumahnya juga, yang merupakan syarat dari bank jika kalian membeli dengan kredit. Nah, kita bayar sekitar 300 sampai 320 euro per tahun buat asuransi rumah. Nah, selain itu ada pajak tahunan untuk properti yang disebut Grundsteuer dan biaya lain kayak registrasi air, listrik, pembersihan cerobong asap. Itu wajib dilakukan setiap tahun. Dan itulah keuntungan dan tantangan memiliki rumah di Jerman. Beberapa orang lebih memilih untuk nggak beli rumah karena tanggung jawabnya besar banget, karena semua kan yang ngurus kita sendiri ya, kayak renovasi, biayanya besar dan lain-lain gitu. Kalau orang-orang di sini kebanyakan kan lebih milih apartemen ya, karena bangunan itu bukan milik mereka sendiri. Kalau ada kerusakan dan lain-lain itu bukan tanggung jawab mereka gitu. Kayak gitu. Dan jika kalian memiliki pertanyaan, silakan tulis di komentar. Kita bakal berusaha jawab sebisa mungkin. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.